Masih di Badami bersama Desa Membangun Indonesia edisi spesial ya, karena biasanya hari Rabu sekarang bergeser sedikit menjadi hari Kamis. Betul sekali, dan malam hari ini kita sudah hadirkan narasumber kita yaitu Bapak Kadis DPPKB P3A. Selamat malam Pak Trisman. Selamat malam Pak Kang Firasat, Kang Rio, selamat malam. Selamat malam Bapak. Semuanya juga buat Mania Mega Suara dimanapun berada, selamat malam. Ya, sedikit tentang kita kenapa berubah dari hari Rabu ke hari Kamis, kan gara-gara Timnas. Komentar Betul. sedikit tentang Timnas Pak. Ini kemarin memang saya sudah ngobrol sama Pak Udi Arsa. Ya. Kalau sekarang kita Badami ini malam Kamis pas ada Timnas main, habis kita nggak bakalan dengar gitu. Karena cenderung penonton Indonesia penonton fanatik. Seperti di kami juga kemarin kami mengadakan nonton bola bareng bersama nobar gitu kan. Di satu tempat yang alhamdulillah kita bukan agak sedikit lagi kita kecewa. Ternyata timnas ini bukan levelnya Thailand gitu, seperti itu. Saya bukan penikmat bola, tapi kemarin melihat kegigihan Garuda muda ini begitu hebat lah, meskipun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Tapi masih ada leg 2 Pak ya. Mudah-mudahan bisa merubah ini ya, merubah agregat yang kemarin kita saksikan bersama. Baik, tadi sempat kita sedikit mengupas tentang profil Pak Kadis, bahwa dulu sempat di Kabag Humas Pak ya? Bukan, dulu Kasubag Humas. Ya? Dulu namanya Kasubag Pubdok, publikasi dan dokumentasi seperti itu. Iya. Oke, kita langsung aja karena mungkin waktu nih kayaknya 2 jam kurang nih, makanya kita langsung gas aja Pak ya. Ini banyak yang nanya dari masyarakat, DPPKB P3A ini terlalu panjang katanya. Itu singkatannya apa dan gimana ceritanya? Kalau orang dulu dengarnya kan BKKBN Pak ya. Betul. Peralihannya seperti apa dulu? Betul. Nah, dulu tahun 2003 ini ada penyerahan apa namanya ya? Dulu penyerahan DP bahwa BKKB ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah selaku pengampu program KB ini mesti ada satu dinas yang menangani masalah KB. Yeah. Akhirnya kami dulu itu membentuk tahun 2003 kalau tidak salah. Saya dulu masih di BKKBN, kita menjadi dinas DPPKB kalau tidak salah, seperti itu. Nah, setelah itu 2020 kemarin nomenklatur berubah, kita menjadi DPPKB P3A. Artinya di sini ada dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di sini ada 2 urusan, Kang. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi karena beririsan tupoksinya, maka pemerintah sepakat untuk menyatukan pengendalian penduduk KB ini dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti itu. Oke. Jadi nggak usah. Tadi kan saya dengar bahwa kalau kata panas dinas kondom itu pasti kadang-kadang Pak Kadis saya susah nyebutnya. Kalau dinas kondom aja deh gimana deh gitu. Betul Pak ya? Betul. Betul. Iya. Soalnya ngurusin keluarga sih. Betul. Karena core bisnis kita itu ya salah satunya adalah melalui alat kontrasepsi kondom itu. Jadi kita tidak tabu dalam menyebut nama kondom tersebut gitu. Oke, tadi juga sudah terjawab karena memang beririsan, jadi disatuin aja gitu ya Pak ya. Betul. Oke, makanya kenapa sih nggak dipisah aja gitu kan? Karena pengendalian penduduk dan keluarga berencana aja udah kayak luas banget gitu kan. Berarti tugasnya banyak banget nih Bapak nih. Betul. Kalau gitu ruang lingkupnya dinas Bapak itu apa aja Pak? Nah, ruang lingkup yang sedang dijalankan di DPPKB 3 ini adalah, pertama adalah fungsi pengendalian penduduk, Pak. Pengendalian penduduk ini kita melihat juga dari tingkat kesertaan ber-KB atau tingkat pengaturan angka kelahiran dengan kesertaan ber-KB. Kita melihat indikatornya dari TFR, dari angka kelahiran kasar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk KB ini adalah salah satu cara untuk
caranya gimana mengendalikan beduk itu dengan cara ber-KB. Nah, KB ini tidak hanya sekedar alat kontrasepsi, di dalamnya ada pertama ada bidang yang menangani ketahanan keluarga, yang menangani masalah stunting, ada yang menangani masalah generasi genre seperti itu. Sehingga kedua program ini ada untuk saling menunjang. Nah, yang ketiga yang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu sama-sama sasarannya adalah keluarga. Ya, sehingga ini tidak salah atau bukan tidak salah. Ini hendaknya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, juga perlindungan anak, seperti itu. Jargonnya berarti masih 2 anak cukup ya, Pak? Atau kalau sekarang 2 anak lebih sehat. Itu. Betul kan? Dan untuk tagline-nya kita adalah berencana itu keren. Nah, itu seperti itu. 2 anak lebih sehat. Lebih sehat. Kalau dulu 2 anak cukup, betul. Seperti itu. Tapi menurut ahli apa ya, saya pernah baca itu bahwa 2 anak cukup kalau tidak sehat mau bagaimana, sehingga sekarang dirubah menjadi 2 anak lebih sehat, ya seperti itu. Betul. Kalau dari sisi SOTK-nya sendiri Pak, di dinas Bapak ini ada berapa kabin sebenarnya dan bidangnya apa aja tuh? Nah, untuk di kita di DPP KBP 3A itu ada 1 kepala dinas, ada 1 sekretaris, ada 4 kepala bidang, ada 12 kepala seki Kasubag. Nah, untuk di kepala bidangnya yang pertama ada kepala bidang Dalduk. Dalduk ini pengendalian penduduk. Yang keduanya bidang KB yang jelas kita ketahui bersama, bidang keluarga berencana. Terus ada bidang KS, bidang kesejahteraan, bidang keluarga sejahtera, dan bidang PPPA. PPPA ini pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, seperti itu. Jadi ada 4 bidang. Kalau penyuluh KB masuk ke bidang apa? Penyuluh KB ini kita punya 100 orang, dulu 100 orang PLKB nama penyuluh KB. PKB ini atau penyuluh KB ini sekarang dia adalah tenaga BKKBN, tenaga yang dibiayai oleh negara, oleh BKKBN. Jadi status kepegawaian dia masih tetap pusat. Pusat. Dan kita sekarang yang jumlah PKB yang di kita itu dari 100 itu sekarang sudah berkurang menjadi 88 orang karena pensiun, karena seperti itu. Itu pertama. Kedua, kita dibantu juga oleh TPD, tim penggerak desa. Itu tenaga provinsi, tenaga yang dibiayai oleh provinsi, sama tupoksinya untuk yaitu tadi menjalankan tupoksi BKKBN. Itu jumlahnya 100 orang. Jadi ada 188 ditambah UPT kita ada 17, itu tenaga pemerintah daerah, ditambah 12 Kasubag TU di tingkat UPT gitu. Seperti itu. Jadi kita itu lumayan banyak, ditambah dengan staf dinas itu 47 ditambah 14, kurang lebih 300-an tenaga kita untuk menggerakkan program KB di Kuningan, seperti itu. Yang berkantor di belakang DPRD Pak ya? Betul. Betul ya. Di sebelahnya di Dukcapil, betul. Sana. Oke. Dan apa kabar dengan motor KB yang legend itu yang warna Astrea apa tuh ya kalau nggak salah dulu ya Pak ya? Dulu kita Alfa, pakai Alfa. Apa serat? Apa Bravo dulu. Dan alhamdulillah masih sekarang masih ada. Masih. Bahkan saya karena ciri khasnya itu biru ya, biru itu identik dengan itu PLKB, itu penyuluh KB. Bahkan saya seringkali dalam satu rapat ini mengatakan bahwa saya tidak akan pernah marah, tidak akan pernah ngegeingkeun kalau teman-teman lagi nongkrong di warung. Misalnya di jam kerja. Penyuluh KB nongkrong di warung pada saat jam kerja menggunakan motor biru, saya tidak akan pernah marah. Karena kenapa? Orang akan melihat itu orang PLKB, orang KB sedang melakukan promosi. Itu kan di motor itu ada program KB, ada 2 anak cukup. Dia sedang promosi, dia sedang sosialisasi. Meskipun dia di warung itu lagi ngobrol sama perangkat desa, dia sedang melaksanakan tugasnya. Salah satunya adalah dengan cara mempromosikan program KB yang melalui motor tersebut, seperti itu. Meskipun ada tugas-tugas lain yang akan dilaksanakan oleh PLKB tersebut, seperti itu. Berarti branding
KB di motor itu dapat Pak ya? Betul. Dapat banget. Betul. Apalagi nanti didorong oleh ada teman kita yang dari advokasi ini, dia punya mobil Mupen yang secara kasat mata bisa dilihat bahwa ini mobil KB seperti itu. Ada juga untuk pemutaran film, untuk sosialisasi, itu kita menggunakan mobil kalau di tingkat dinas seperti itu. Oke. Nanti kita ke segmen yang berikutnya, Pak Kadis, kita akan ngebahas sesuai dengan tema kita malam hari ini, Mana Mega Suara, yaitu Kampung Keluarga Berkualitas, program unggulan DPPKB P3A. Jadi apa aja sih? Atau gimana sih kalau ada desa yang ingin punya kampung keluarga berkualitas atau kampung KB? Dan saya sempat main ke sebuah tempat, di mana di sebuah kampung tersebut ada gangnya tuh gang Ayudi, gang kondom, ada gang apa lagi. Katanya inilah adalah kampung KB katanya. Nih kita langsung tanya aja nih ke Pak Kadis, Mana Mega Suara. Ini ceritanya gimana Pak? Ada program kampung keluarga berkualitas itu. Nah, pemirsa media Mania Mega Suara, bahwa betul di kota itu sekarang ada program unggulan, yaitu program Kampung KB. Program Kampung KB ini dicanangkan oleh Pak Presiden itu pada bulan Januari tahun 2016. Di kita sudah terbentuk kurang lebih 125 Kampung KB dari 367 desa kecamatan desa yang ada seperti itu. Tadi disampaikan bahwa di Kampung KB ini ada gang Ayudi, gang. Jadi justru kami itu sedang membuat tugu Kampung KB, bahwa di setiap desa yang ada Kampung KB-nya kita buatkan tugu. Tugunya lumayan besar, 4x4, itu untuk menandakan bahwa di sana ada Kampung KB. Tugu ini ada 8 tiang, sama ada lambang BKKBN tengahnya. Yang 8 ini adalah 8 fungsi keluarga, karena Kampung KB ini adalah kampung keluarga berkualitas, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, Kampung KB ini kalau dulu itu bahwa lokasi kampung keluarga berkualitas adalah satu desa IDT, seperti itu. Karena di Kuningan sekarang sudah tidak ada desa IDT, makanya kita mulai dikembangkan ke desa-desa yang satu punya potensi sosial masyarakat yang bagus. Karena untuk meningkatkan kualitas individu ini diperlukan kebersamaan, kegotong royongan. Makanya kami dengan teman-teman di bidang KB, di bidang KS, di dinas khususnya, bahwa untuk membentuk sebuah kampung keluarga berkualitas ini itu dikoryok sama. Bukan hanya di kita juga melibatkan beberapa lintas sektor untuk KB di Kuningan. Ada dinas kesehatan, ada dinas koperasi UKM, ada dinas PU dan tata ruang, ada dinas pertanian, dinas perikanan, dinas lingkungan hidup, dinas arsip dan perpustakaan, dinas pemuda olahraga, dan tim penggerak PKK. Nah, tujuannya tadi adalah seperti saya sebutkan bahwa tujuan kampung keluarga berkualitas adalah meningkatkan kualitas hidup individu masyarakat. Di sini diharapkan bahwa masyarakat di kampung tersebut itu dia mempunyai kualitas yang menonjol dibanding dengan kualitas individu di daerah-daerah yang lain seperti itu. Di mana pemberdayaan ekonominya berjalan, di samping gotong royongnya juga berjalan, dari sisi lingkungannya kebersihannya terjaga, dari sisi kesehatannya juga bebas dari ODF kayak seperti itu. Dari sisi kepariwisataannya juga ini bisa diandalkan, karena gini, Kampung KB ini dibentuk seperti saya tadi katakan, dan dikoroyok lah kalau bahasa ininya mah, sama seperti program-program yang sudah kita ketahui bersama. Ada program P2WKSS, ada program yang hampir sama. Jadi lintas sektor itu semua ikut mendukung. Kalaupun jalan lingkungan rusak, dinas PU yang bergerak. Kalaupun di desa tersebut tidak ada perpustakaan desa, dinas perpustakaan yang bergerak. Kalau di sana itu tidak ada bibit ikan, kita minta bantuan ikan dari dinas
perikanan. Sehingga masyarakat ini bisa apa namanya? Bisa dengan luasa mengembangkan potensi diri mereka. Yang notabene ini secara bersama-sama, secara bareng ini untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarga tersebut gitu Kang. Okay. Itu yang menjadi kebijakan tujuan dari Kampung KB kita ini. Ini ada pertanyaan nih lewat WA ke saya nih Pak, dari Yana di Kampung Mulia Asih di Desa Puncak Pak. Untuk menjadi Kampung KB itu gimana prosedurnya? Apakah itu emang dari atas atau bisa diajukan dari bawah? Itu prosedurnya seperti apa untuk ingin Kampung KB? Buat Kang Yana, selamat malam. Jadi untuk menjadi Kampung KB ini, bahwa itu memang idealnya dari individu dari masyarakat bawah. Masyarakat bawah artinya ajuan dari bawah berarti. Ya, bukan ajuan Kang. Jadi gimana? Kita lihat bahwa desa tersebut punya potensi sosial masyarakat yang bagus. Dari sisi pembangunan, sisi kegotong royongan. Nanti ada petugas kita yang bisa ikut menilai dan mengarahkan, juga membina seperti itu. Ini layak nih, dia bina terus si kampung ini untuk menjadi Kampung KB seperti itu. Nah, pada saat pembinaan ini dia membutuhkan fasilitas yang ada di kita, misalnya nih kita juga butuh penyuluhan pertanian. Kita koordinasi dengan dinas pertanian, dengan dinas lain yang sekiranya bisa untuk meningkatkan kualitas si desa tersebut, Kang, seperti itu. Berarti untuk mencanangkan ini Kampung KB itu harus ada legalitas dulu dari dinas Bapak gitu? Nggak usah. Tidak usah. Tapi kemarin saya di mana? Cimulya ya. Cimulya, Kecamatan Antara. Dia Kampung Cimulya tersebut sudah Pak, saya bersedia untuk diikut sertakan dalam lomba Kampung KB terbaik tingkat kabupaten. Nah, kita kan setiap tahun ada penilaian lomba Kampung KB terbaik, Kang. Nah, si UPT ini, si PAKB ini mengajukan ke dinas bahwa Kampung KB tersebut untuk diikut sertakan dalam penjurian lah, penilaian. Kita pilih, alhamdulillah dari 7 kampung yang siap untuk dinilai menjadi Kampung KB, kita mendapatkan 3 terbaik untuk tingkat kabupaten. Kampung Cimulya di Desa Cimahi, di Kecamatan Cimahi, terus di Haur Kuning, Desa Haur Kuning, terus satu lagi Ciawi Gebang, Desa Gresik. Dan Cimulya ini kita ajukan juga ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat provinsi untuk penilaian lomba Kampung KB terbaik tingkat provinsi. Alhamdulillah sampai sekarang, kemarin kami Pak Bupati baru anugerahi apresiasi Kampung KB terbaik se-Jawa Barat, tapi belum ada ranking 1, 2, 3-nya. Baru apresiasi kepada Kampung KB terbaik tingkat Jawa Barat. Seperti itu. Nanti kalaupun dia udah siap untuk diajukan ke tingkat kabupaten dengan kondisi desa yang sudah pantas untuk menjadi Kampung KB, kita dorong, kita ikut sertakan ke tingkat kabupaten, kita ikut sertakan ke tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional, itu seperti itu. Oh, berarti kepantasan itu emang si kampung tersebut yang harus mempersiapkan, Pak, ya? Betul. Dari sumber daya manusianya, terus kekompakannya. Betul. Baru di situ masuk dinas Bapak untuk membuat tugu dan juga memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan. Gimana Pak? Tugas kita adalah melakukan pembinaan melalui para petugas yang ada di lapangan, PLKB, TPD, UPT, semuanya ikut membina. Tugu adalah salah satu fasilitas yang menyatakan bahwa di kampung tersebut sudah ada Kampung KB seperti itu. Untuk melengkapi kalau Tugu mah. Di sana juga nanti kalaupun idealnya di Kampung KB tersebut ada saung sawala. Saung sawala ini untuk rumah data. Untuk rumah data ini dalamnya nanti ada berapa sih jumlah masyarakat yang ada, berapa sih jumlah masyarakat yang ikut KB, berapa sih jumlah masyarakat miskin, berapa sih jumlah masyarakat yang dan lain sebagainya seperti itu. Semuanya ada di rumah data. Rumah data ini biasanya berdekatan dengan tugu Kampung KB yang sudah kita buat seperti itu. Idealnya seperti itu. Kalau di kampung tersebut ternyata masih ada orang atau ada kasus
stunting atau ini berarti gugur ya dari Bukan nggak gugur, kita lakukan pembinaan terus. Pembinaan terus. Baik. Berarti semua kampung bisa berpotensi untuk menjadi kampung KB. Bisa, sangat bisa. Dan kita harapkan dari 125 yang ada sekarang ini bisa bertambah untuk tahun 2022 ini. Tidak hanya di 125 desa, tapi saya harap ini di semua desa di Kabupaten Kuningan menjadi kampung keluarga berkualitas. Supaya namanya tidak kampung keluarga berkualitas, tapi kampung Kuningan berkualitas seperti itu. Kalau bicara target angka desa berapa Pak di tahun 2022 nanti Pak? Kalau sekarang kita di angka 125, berarti kita penambahannya jangan banyak-banyak lah. 20 desa aja ya. 20 desa sudah bagus itu. Sudah bagus itu untuk menjadi kampung yang berkualitas seperti itu. Oke, untuk desa yang sudah mendapatkan kayak penyuluhan dari tim Bapak, itu berapa lama durasi penyuluhannya? Kemudian monitoringnya pun seperti apa yang dilakukan? Kan nggak mungkin lepas begitu aja kan Pak? Nah, kemudian untuk desa yang akhirnya sudah bisa dilepaskan, seperti apa sih pencapaian mereka sehingga bisa dilepaskan oleh tim dari Bapaknya Pak? Ini petugas kami yang di tingkat UPT itu, di kecamatan itu, yang 200 orang itu dia adalah pembina desa setempat. Jadi sampai kapanpun sebelum mereka dipindahkan atau mereka pensiun itu tetap menjadi pembina desa. Dan artinya untuk membina kampung KB ini dia secara terus menerus. Karena tupoksi mereka itu membina desa. Kalau misalnya satu PLKB ada 2 desa, ya itu terus dibina sampai pensiun lah, sampai nggak dipindahkan. Jadi berkesinambungan terus. Dan untuk di kita di tingkat dinas itu kita ada jadwal untuk monitoring. Kemana sih sekarang kita tujuannya kampung KB yang akan kita lakukan pembinaan, kita kasih dorongan, kita kasih suntikan untuk lebih termotivasi lagi, kita turun baru. Nah, untuk pembinaan sehari-hari, pembinaan yang berkelanjutan, itu tetap petugas kita yang ada di lapangan yang melakukan pembinaan ini. Dan tiap hari ada progres dari dia yang didiskusikan di dinas Bapak gitu? Iya, betul. Bukan tiap hari, kita ada pertemuan, kalau di tingkat dinas itu ada tanggal 5, 6, 7 kan, Kang. 5 itu kita briefing dengan teman-teman di dinas. Tanggal 6 ini kita melakukan pertemuan dengan para UPT. Dan tanggal 7 ini kita melakukan pertemuan dengan para PKB atau penyuluh, juga dengan para TPD. Seperti itu yang saya lakukan, tapi karena pandemi ini sudah berapa bulan kita, baru kemarin saya coba, kita ingin evaluasi dengan teman-teman PKB, dengan teman-teman UPT, baru kita bisa tetap muka. Awalnya kan kita tidak boleh untuk berkerumun kan, sehingga kita paling hanya melalui WA, melalui Zoom seperti itu. Kita tidak bisa ke lapangan. Berarti yang di lapangan itu mah emang tiap hari kerjanya langsung ke lapangan juga ya Pak ya? Gak usah datang ke ke kantor juga nggak apa-apa? Di kita ada UPT, 17 UPT itu dia punya BP, Balai Penyuluh tersendiri. Jadi misalnya ada PLKB Ciawi misalnya, itu dia punya kantor di Ciawi sendiri. Dan kebanyakan domisilinya juga di Ciawi. Jadi mereka tidak usah lapor ke kita. Nanti mereka perpanjangan tangan kita di lapangan adalah para UPT. Rekap laporan, ada masalah itu ke UPT. UPT yang lapor ke kita, seperti itu. Ada BP tersendiri di sana, ada Balai Penyuluhan tersendiri. Suka ada ini nggak Pak, reward ke petugas lapangan yang terbaik, dikasih apa sama Bapak gitu biar Alhamdulillah. mereka... Alhamdulillah. Ada, Pak? Kita seringkali kalaupun ada, misalnya kemarin ada pencapaian petugas untuk perolehan akseptor baru terbanyak. 1, 2, 3 itu kisah. Meskipun ala kadarnya kita kasih apa gitu, ada itu di tiap-tiap pertemuan seperti itu. Dan itu untuk meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja. Saya kira harus itu. Iya. Karena mereka yang betul-betul di lapangan tahu, dan mungkin di setiap acara desa dia harus hadir Pak ya. Betul. Seperti Babinsa, seperti halnya bidang desa Pak ya. Betul. Koordinasi mereka seperti itu. Betul. Dan mereka ini ada 10 langkah yang dilakukan oleh para PLKB tersebut. Dimulai pendataan tokoh formal, pendataan tokoh informal, pertemuan, terus
kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan program KB. Itu mereka lakukan terus seperti itu. Dan sehingga program kita di lapangan itu tidak pernah terputus dengan apa yang sudah menjadi tupoksi mereka. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak dari Yanti di Nusa Herang nih. Untuk hubungannya dengan desa sendiri koordinasinya seperti apa? Ataukah mungkin dari dinas Bapak juga ada koordinasi dengan DPMD yang sehingga ada harmonisasi antara program desa dengan program Bapak atau program dinas Bapak? Tentu, jadi desa ini biasanya dalam melaksanakan pembentukan kampung KB ini selalu berkoordinasi dengan petugas yang di lapangan tadi, dengan para PKB kan, selaku pembina desa. Nah, setelah ini menjadi satu kampung KB yang bisa disebut mapan ini, kita nanti akan berkoordinasi juga dengan pihak DPMD. Karena kampung KB ini kita tidak bisa bergerak sendiri, Pak. Tadi saya sebutkan ada beberapa lintas sektor juga yang terlibat. Salah satunya DPMD. Untuk ke DPMD ini kita koordinasi bahwa pembiayaan untuk kampung KB ini hendaknya juga dibiayai dari dana desa. Sehingga keberhasilan masyarakat dalam pembentukan kampung KB ini menjadi menjadi tidak mengalami hambatan yang berarti seperti itu. Karena tanpa dana ini mungkin kadang-kadang dalam pertemuan, dalam pembentukan kegiatan apapun itu diharapkan bahwa desa ini bisa menganggarkan untuk kegiatan di kampung KB tersebut. Kita berkoordinasi dengan DPMD juga. Betul. Karena seperti yang pernah kita undang dari tenaga ahli pendamping desa, Pak Kadis, bahwa setiap tahun itu suka ada agenda rembuk stunting, di mana di sana ada pendamping desa, ada bidan desa, bahkan BPD, Pemdes pun hadir yang merumuskan bagaimana usulan untuk tahun ke depan untuk pencegahan stunting. Kayaknya kalau seperti itu dari petugas lapangan KB juga harus hadir, Pak ya, karena memang ikut hadir. Dan itu nanti bisa untuk masalah-masalah KB bisa dibiayai oleh dana desa, Pak ya. Betul. Seperti itu. Kita para petugas ini ada SOP bahwa setiap sebulan sekali mereka mengadakan rakor, rapat koordinasi tingkat desa. Itu artinya untuk bahan kita dalam mendapatkan data untuk mengevaluasi kegiatan di desa tersebut. Apakah ada stunting, apakah ada masyarakat yang belum ber-KB, kita evaluasi di forum rakor tersebut, Pak, biasanya. Dan di samping rakor itu kita juga dilibatkan dalam rembuk stunting, dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan yang ada di desa. Itu seperti itu. Bahkan katanya juga suka ngumpulin anak-anak yang di umur ABG atau sebelum nikah di umur 20 sampai itu katanya untuk penyuluhan. Betul, Yo? Ya, betul. ABG biar dia tahu bagaimana umur yang cocok untuk menikah. Betul. Ya. Ini ada dua versi, Pak. Versi Kemenag umur segini, versi kesehatan katanya beda, Pak ya? Beda. Kalau dari versi Kemenag kalau tidak salah itu batasan usia perkawinan itu 18 tahun ya. 18. Kalau di kita 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Seperti itu. Berarti betul, Pak ya, dikumpulin anak-anak itu dikasih penyuluhan supaya siap menikah atau supaya... Gini, di kita di bidang KS khususnya itu punya program bina-bina keluarga. Bina-bina keluarga. Nah, itu ada bina keluarga balita, BKB, ada bina keluarga remaja, ada bina keluarga lansia, terus ada satu lagi PPKS. Ya, tadi saya sebutkan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia juga PPKS. Nah, keempat bina-bina dan poktan ini, kelompok kegiatan ini, bina keluarga balita adalah kita tugasnya memberikan penyuluhan terhadap para orang tua yang punya anak balita. Selayaknya anak umur sekian 1 sampai sekian tahun misalnya ini diberikan apa itu kita sering kali melakukan itu dan itu ada di poksinya. Terus bina keluarga remaja, bina keluarganya sama, sasarnya orang tua yang mempunyai anak remaja. Nah, ada bina keluarga lansia itu sasarnya juga yang punya keluarga lansia seperti itu. Nah, untuk tadi yang dikumpulkan itu di kita ada program generasi berencana. Generasi berencana. Ya, kita juga kemarin sudah mengirimkan duta genre Kuningan ini masuk dalam
duta genre inovatif terbaik tingkat Jawa Barat. Wih, Itu artinya bahwa kita tidak hanya sekedar mengumpulkan para remaja tersebut, tapi juga kita kasih advokasi kepada mereka, umur yang bagus, untuk umur yang cukup untuk melaksanakan perkawinan. Karena diharapkan para pemuda ini menjadi pelopor, Pak, supaya tidak kawin di usia remaja, tapi dikawin yang di usia tadi saya sampaikan. Idealnya 21, 25 gitu kan, untuk para remaja ini. Seperti itu. Iya. Sebenarnya semua orang juga pingin nikah seperti yang dicanangkan, cuman kalau belum ada jodoh ya gimana? Kebanyakan lewat ya. Oke. Pak Rio tertarik sama ini Pak, di Kampung KB ini ada keterpaduan program pembangunan ya, di antaranya berbagai bidang, ada bidang sosial, bidang kesehatan, bidang ekonomi. Tapi yang paling menarik perhatian lagi adalah bidang pendidikan, di mana Kampung KB juga fokus untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Mendukung pelaksanaan kelompok belajar, kejar paket A, paket B, paket C, itu sangat bagus sekali Pak. Di Kuningan sendiri memang masih membutuhkan sentuhan tersebut Pak, terutama untuk di daerah terpelosok itu kan banyak sekali teman-teman kita misalkan baru lulus SD atau SMP kerja aja langsung gitu kerja kan ke Jakarta. Nah, di kampung-kampung terpencil apakah pemikiran tersebut masih menjadi apa ya PR yang besar nih untuk teman-teman petugas lapangan dari Bapak nih Pak? Nah, kalau untuk usia anak sekolah yang saya tahu bahwa kemarin saya juga secara bercanda Pak Wabub itu bilang, Pak Trisman, kok di desa-desa kadang-kadang sekarang murid SD itu pada nggak ada. Apakah ini dari suatu keberhasilan dari program Pak Trisman seperti itu? Nah, yang jelas sekarang anak-anak usia sekolah ini untuk tingkat SD itu sudah mulai berkurang. Artinya kita ke depan anak-anak yang sekarang sudah menjadi remaja ini kan secara itu dari anak SD ke SMP kan, ke SMA seperti itu. Diharapkan nantinya kalaupun anak yang sudah menduduki usia bangku SMA dan lulus dari SMA, diharapkan mereka bisa membangun desanya itu sendiri. Nah, di sini tugas kita adalah pertama ikut membina para remaja ini, para lulusan sekolah ini. Artinya bukan kita ingin merecoki tupoksi dinas lain, tapi kita juga memberikan advokasi kepada mereka bahwa selayaknya kalau misalnya sekarang lulus sekolah SMA ini tidak diberdayakan, jangan-jangan mereka akan berbuat hal yang negatif di lingkungannya, sehingga kita kumpulkan mereka, teman-teman di PAKB ini membina mereka dengan mengadakan itu tadi generasi terencana itu seperti itu, dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Kita ajak mereka melaksanakan penyuluhan kepada generasi muda lainnya seperti itu kadang-kadang di ini kan. Dan untuk hal yang apakah mereka bekerja di luar atau di itu, saya kira ada dinas yang lebih berwenang untuk itu Pak. Kalau ada melihat fenomena di jalanan, seperti contoh anak pang yang masih muda Pak, kira-kira SD atau SMP yang sudah berkeliaran di jalan, itu tupoksinya sekarang jadi tupoksi dinas sosial atau Bapak? Kalau untuk pembinaan itu dari dinas sosial. Sosial. Tapi kita juga ikut pendampingan Pak. Untuk ikut pendampingan dari program di bidang PPPA seperti itu. Dinas sosial sama pihak Pol PP Pak biasanya. Kalau ada anak pang yang berkeliaran di perempatan, di jalan-jalan seperti itu. Oke, berarti kalau Pak Kadis lewat jalan terus ada anak kecil yang masih ini, Bapak langsung terenyuh Pak. Ini harus dikoordinasikan ya. Bukan terenyuh Pak, saya langsung telepon Kasat Pol PP. Itu ada anakku yang berkeliaran di jalan gitu. Iya anak saha. Aduh. Dan ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada prajurit yang salah, tapi pemimpin yang salah. Kalau berkaca dari peribahasa itu atau pepatah itu, barangkali Pak Trisman, Pak Kadis punya treatment tersendiri untuk membangkitkan motivasi karyawan atau staf atau orang-orang yang ada di dinas Bapak. Apa yang sering terus dikampanyekan Pak untuk meningkatkan kinerja mereka? Untuk meningkatkan motivasi mereka terhadap pekerjaan, kami sudah mencoba beberapa bulan ini adalah dengan
mengadakan tiap hari Jumat Pak, kita mengadakan keluarga bersepeda. Tetap singkatannya masih KB, keluarga bersepeda tadi. Singkatannya seperti itu. Iya. Dan keluarga bersepeda itu bukan tanpa tujuan Pak. Kita kurang lebih satu dinas ini ada 30 pesepeda yang dikawal oleh teman-teman yang ibu-ibu yang itu. Kita bersepeda ke tiap UPT. Ke tiap UPT, kan kita punya 17 UPT nih Pak. Ya. Kita ke Luragung, kita ke Ciawi, tiap Jumat itu. Nah, di sana situ sudah disambut dengan teman-teman kita yang UPT, PKB, PLKB. Di sana kita disuguhin makan, kita ngomong program, kita bangkitkan motivasi mereka untuk tetap semangat dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi tupoksi. Dan setelah itu mereka merasa, oh iya benar, saya lagi digugah semangatnya, saya lagi digugah motivasinya. Nah itu yang kita lakukan. Di samping pembinaan-pembinaan yang apa namanya, yang Formal gitu. Formal. Non formalnya seperti itu, saya seperti dengan teman-teman ini. Setiap Jumat kita pasti bersepeda. Berarti Bapak dari Kuningan ke Luragung juga bersepeda? Luragung, iya. Kan mudun Pak kalau ke Luragung mah. Dan pulangnya Luragung sih. Pulangnya di loading. Sudah tua Pak. Jadi makanya kita ke arah pinter. Kita lihat Luragung. Ayo, mudun kan meskipun jauh kan kita tetap pulangnya loading aja. Tapi ada juga sih teman-teman yang kuat ini, dia PP pakai sepeda seperti itu. Itu yang kita lakukan Pak selama ini. Alhamdulillah teman-teman kita di dinas maupun di tingkat UP itu semangat dengan keadaan kita, karena selain kita bisa meningkatkan apa namanya ya, imun, kita juga bisa menambah meningkatkan tali silaturahmi. Mereka bisa curhat dengan tidak formal, dengan adanya acara seperti itu. Alhamdulillah Pak, kenyamanan itu tercipta pada saat kita prestasi itu tercipta pada saat kita di pekerjaan itu merasa nyaman ya Pak ya. Pak, kalau berbicara mengenai layanan masyarakat nih Pak, di dinas Bapak sendiri, apa aja sih Pak layanan yang Bapak buka untuk masyarakat umum, atau mungkin masyarakat bisa memanfaatkan apa dari dinas Bapak yang pengen datang langsung gitu? Nah, layanan masyarakat di kita itu kan core bisnis kita tuh keluarga berencana Pak. Keluarga berencana ini identik dengan pelayanan terhadap akseptor baru. Biasanya seperti itu. Masyarakat yang menginginkan atau yang ingin mendapatkan pelayanan KB itu bisa menghubungi petugas kita yang ada di UPT maupun puskesmas terdekat. Biasanya itu. Keduanya yang ingin mendapatkan juga tentang pengetahuan tentang apa itu UPPKS dalam rangka pemberdayaan ekonomi, kita juga para UPT ini biasanya juga bisa memberikan semacam solusi untuk nantinya kita koordinasikan dengan dinas terkait yang ada di kabupaten. Kalau untuk konseling keluarga pribadi bisa nggak sih Pak? Misalkan aku keluarga nih baru merintis keluarga, belum tahu nih harus apa sih fondasi keluarga biar menjadi keluarga yang sehat atau sejahtera, itu bisa nggak Pak konseling pribadi gitu Pak? Bisa. Kita kan ada program ketahanan keluarga Pak. Nah di program ketahanan keluarga ini biasanya ada solusi untuk pengantin baru. Terus kapan waktunya saya harus punya anak, kapan saya, karena di kita ada 4T. Terlalu dekat, terlalu muda, terlalu dekat, terlalu sering, juga terlalu tua. Itu artinya dalam rangka menjalankan kelahiran. Biasanya para pengantin baru ini, khususnya anak-anak remaja yang baru menginjak usia pernikahan ini, dia meminta apa namanya, konsul kepada kita, Pak, kapan nih saya harus punya anak, seperti itu, Pak, kapan nih anak keduanya harus ini kita menerima konsul semacam itu, pelayanan konsul semacam itu. Iya, karena bagaimanapun juga untuk membangun keluarga yang sejahtera dan juga mandiri harus ada yang mengarahkan ya Pak ya, nggak bisa berdasarkan dari buku aja gitu kan. Kalau dari beberapa yang disampaikan oleh Bapak, ternyata di dinas Bapak banyak sekali program-program yang bagus Pak ya. Betul. Harusnya
khusus Badami nanti ngebahas satu program Pak kayaknya. Sekarang globalnya dulu, nanti perkabin nih. Ya, perkabin itu saya setuju. Betul Pak ya? Saya setuju untuk pembahasan perkabin ini. Betul, karena ini juga banyak banget nih keterpaduan pembangunan aja tadi yang tadi Rio bahas, bidang pendidikan baru satu nih, dan masih banyak juga bidang yang lainnya yang ternyata juga berkolaborasi dengan banyak sekali dinas di Kabupaten Kuningan ya. Ada 10 dinas yang tercatat di sini. Betul. Wow, luar biasa banget tuh ya. Saya tambahkan juga bahwa di kita itu selain untuk konseling terhadap ketahanan keluarga, kapan saya harus bisa ikut ber-KB untuk para pengantin baru, ini juga kita ada Puspaga Pak, Pusat Pembelajaran Keluarga. Ini di dalamnya ada konseling keluarga, ada pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, seperti itu. Ini kita menerima alamatnya sekretariatnya di Jalan Pramuka Pak, di LKKS itu. Itu salah satu bagian dari tupoksi kita juga, Puspaga ini. Itu kayaknya Puspaga satu segmen khusus Betul, Puspaga aja betul, Pak ya, itu. karena ini banyak urayanya Iya, Pak ya. iya, banyak. Di samping pemberdayaan perempuan juga itu menangani masalah perlindungan terhadap anak itu. Jadi kalau dibahas dalam acara ini mungkin banyak sekali yang disampaikan nanti di Puspaga ini. Mungkin nanti Pak Karis bisa mengutus Betul, kabin. siap. Ya, Pak ya. Siap. Ya, karena dari satu, coba kita urai sedikit aja dari kekerasan dalam rumah tangga tuh Pak ya. Apa sih yang harus dilakukan ketika mendapatkan kekerasan? Kan orang masih banyak yang belum tahu. Betul. Kalau di nasional kan ada kaseto. Kalau anak-anak ya, betul kan? Iya, betul. Kalau di Kuningan harus kemana kan masih banyak yang belum tahu Pak ya. Betul. Nah, ini Puspaga ini fungsinya seperti itu, Pak. Untuk konsultasi, Pak, saya sudah dihajar sama suami saya seperti itu saya ya. Dan ini akan diberikan pendampingan nanti oleh petugas dari kami seperti itu. Alamatnya di mana tadi Pak? Di Jalan Pramuka, Pak, di sekretariat LKKS. Sebelah mana tuh di Jalan Pramuka? Sebelah timur masjid. Oh, Masjid Jalan Pramuka, Purwinangun. Purwinangun. dekat rumahnya Pak Dokter. Siapa? Chris. Chris Budi, ya. Di situ. Ya, betul. Oke. Jadi ini buat Mania Mega Suara yang ada keluarganya terdampak kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Ketika bingung konsultasi datang aja ke situ Pak ya. Betul. Ke betul. Puspaga. Pusat Pembelajaran Keluarga. Oke. Kalau ini sendiri Pak nih, program ke depan di 2022 yang sudah disiapkan oleh Dinas Bapak yang menjadi nanti, ini jadi andalannya Dinas Bapak apa Pak yang sudah dipersiapkan untuk ke depan? Untuk ke depan tahun 2022 ini kita core bisnis kita tetap adalah pencapaian peserta KB aktif akseptor baru Pak. Itu kan merupakan satu core bisnis yang selama ini sudah kita lakukan. Ada satu program prioritas yang ingin kami juga selesaikan, yaitu program Kampung KB ini. Supaya Kampung KB ini bisa merata di seluruh desa yang ada di 365 desa yang ada di Kabupaten Kuningan, yang sekarang baru tercapai sekitar 125 kampung KB yang ada seperti itu. Dan tujuannya yaitu tadi untuk meningkatkan kualitas individu maupun masyarakat gitu, di Kabupaten Kuningan. Kalau di persen Pak, akseptor kalau itu capaian standarnya Ya. di Kabupaten Kuningan sudah berapa persen nih untuk akseptor ini? Akseptor di kita itu 71,4% untuk pencapaian akseptor di kita. Dan alhamdulillah ini sudah di atas rata-rata provinsi kalau untuk di kita ini. Seperti itu. Berarti ketika pencanangan program Kampung KB itu harusnya seiring sejalan dengan akseptor yang naik Pak ya di Betul. kampung tersebut. Betul. Kalau untuk biaya sendiri Pak untuk Kampung KB itu biayanya dari mana? Nah, untuk Kampung KB ini kita mendapatkan biaya dari dana BO, Pak, bantuan operasional KB keluarga berencana dari BKKBN. Ini yang dimaksudkan bahwa BO ini bantuan operasional untuk meningkatkan kualitas dari Kampung KB itu sendiri, Pak. Adanya biaya pertemuan, ada biaya penyuluhan, ada biaya advokasi, semuanya ada di bantuan operasional ini. Baik. Kalau seperti itu Mania Mega Suara nggak usah ragu-ragu berarti nih ketika sebuah kampung sudah siap dengan segala macam apa yang disampaikan oleh para penyuluh Pak ya. Sudah tinggal berangkat aja nih, karena target dari Pak Kadis ini dari 125 kampung KB di 2022 harus menjadi ya nambah 20 lah, 145 ya. Barangkali dari saya dan Rio mungkin ini
dua orang ini nggak nanya-nanya ini nih, padahal saya sudah siapin materi ini. Silakan Pak, barangkali ada hal-hal yang mungkin ini apa nih Pak yang barangkali ada mau disampaikan. Prestasi-prestasi Pak dari dinas Bapak selama Bapak menjabat di dinas Bapak berapa tahun di dinas? Saya tahun 1 April 2020 saya di DPP KBP 3A dan alhamdulillah teman-teman sangat mendukung saya, khususnya dari mulai tingkat dinas sampai tingkat UPT. Ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang kita raih di DPP KB 3. Tahun 2020 ini kita mendapatkan penghargaan satu terbaik penyuluh KB teladan tingkat nasional ya. Wih, siapa itu Pak Itu namanya? Pak Ibu siapa? Ibu Atin ya, Ibu Atin. Yang keduanya kita mendapatkan juara 2 terbaik tingkat provinsi Kampung KB Pasir Agung di Kecamatan Hantara. Terus yang ketiganya kita mendapatkan juga harapan 1 akseptor lestari tingkat nasional itu. Ada 3. Di samping itu juga di tahun yang sama kita juga mendapatkan terbaik 1 pencapaian akseptor kontrasepsi MKJP tingkat Jawa Barat itu yang memberikan saya karena kita dibantu oleh mitra yang ada di kita. Kita bermitra selain dengan 10 tadi untuk Kampung KB, kita juga ada mitra yaitu tim penggerak PKK, ada Ikatan Bidan Indonesia, ada Juang Kencana, ada teman-teman ID seperti itu. Di samping juga dinas kesehatan seperti itu. Kita banyak mitra untuk melaksanakan tugas ini. Sehingga alhamdulillah pencapaian kita di tahun 2020 ini cukup membanggakan untuk Kabupaten Kuningan seperti itu. Berarti harmonisasi dengan Ibu Bupati yang punya program Bunda Menyapa juga harus ada Pak ya? Betul. Yang mau saya tanyakan, bagaimana respon Pak Bupati melihat gerakan-gerakan atau program-program Bapak di dinas Bapak Pak? PKK itu punya 10 program PKK. Dan kita punya 8 fungsi keluarga. Ini sangat beririsan sekali. Sehingga dimanapun PKK ada, kita pasti ada. Karena coba di Maros PKK itu ada keluarga berencana. Kita masuk di dalamnya Pak seperti itu. Alhamdulillah beliau Pak Bupati ini sangat respon terhadap program KB di Kabupaten Kuningan, sangat memfasilitasi. Mudah-mudahan ke depan juga kita bisa mempersembahkan yang terbaik buat beliau. Karena teman-teman ini sangat terbantu dengan adanya dukungan dari Pak Bupati dan jajaran pemerintah daerah yang di Kabupaten Kuningan ini Pak. Oke. Dan ini sedikit di akhir-akhir acara nih dengar-dengar katanya Pak Kadis ini juga senang bermain musik nih. Sampai sudah ada 3 lagu yang sudah rilis di YouTube yo. Ini jarang-jarang nih. Di Badami baru Pak Kadis waktu itu pertanian, sekarang nggak tahu di Asda Pak. Asda 2 Pak Ukas yang rocker. Dan sekarang katanya Pak Kadis Pak Trismani juga sama senang di musik. Kesenangan itu dari dulu sudah ada emang atau gimana nih Pak? Ceritanya seperti apa nih? Saya dari SMA itu kebetulan penikmat musik. Jadi kalau memainkan alat musik saya tidak bisa. Tapi saya hanya menikmati musik, mendengarkan musik itu kesukaan saya. Kebetulan hobi saya ini saya bentuk dalam satu komunitas Pak. Namanya komunitas Linggar Jesi. Linggar Jesi ini lingkungan penggemar jazz Kuningan. Di dalamnya banyak, ada pejabat, ada pensiunan, ada pelaku musik, ada teman-teman yang pemain band. Nah, kita satukan di komunitas tersebut. Nah, dalam satu kesempatan kita teman-teman yang punya potensi di musik, kebetulan saya sering ngariung dengan teman-teman Cikara gitu ya. Kita bikin musik, kita bikin lagu, alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 3 single yang sudah kami ciptakan, tapi belum kami launching. Mudah-mudahan nanti Mega Suara bisa gitu juga membantu mempromosikan. Siap. Dan ini sudah tayang di YouTube, dan kalau untuk di platform musik ini sudah ada di Spotify, Deezer, Apple Music, Reso, terus Juk, kayak seperti itu. Berarti di waktu luang kesibukan Bapak di bekerja, diisinya selain bersepeda ya bermusik Pak ya? Betul. Dan ini salah satu bentuk mungkin untuk melakukan pembinaan terhadap teman-teman yang
selama ini apa ya namanya, kalau kegiatan mereka banyak sebetulnya, tapi untuk meluangkan waktu ya cuma ngariung, kita ke hal yang positif alhamdulillah, dengan bermusik, dengan bermain musik, dengan ngariung berdiskusi tentang musik seperti itu. Karena teman-teman ini ternyata yang kesibukannya luar biasa. Ada tadi satu teman yang namanya Papa B, ini dia salah satu pengusaha yang di Jakarta, bolak-balik ke Kuningan. Kalau kita ngariung, yuk ciptain musik. Sebetulnya dia motornya yang ayo seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman Cikara ini ada Rudi, ada Nandi, ada Arif, ada Idui juga. Kita satu hobi sehingga terciptalah 3 buah lagu yang belum kita launching sebetulnya. Tapi sudah tayang gitu. Yang kebayang sama saya di kantor dinas Pak Trisman ini ada sebuah pojok di mana para karyawan ketika jenuh setelah bekerja bisa berkaraoke gitu. Betul nggak Pak? Ruang karaoke. Ruang karaoke. Nggak, kalau ruang karaoke sih bukan. Cuman kadang-kadang teman-teman ini kalau jenuh, mereka memanfaatkan aula yang ada di kita. Sambil diinfokus, di laptop, setelah karaoke seperti itu. Oke, udah ada lagunya, udah Rio cari nih Pak ya. Nanti Sudah kita dapat, putar di akhir acara ya Pak ya. Sebagai Terima kasih. satu apresiasi nih buat Bapak juga buat Lingga Jesse Project ya. Wih, luar biasa namanya ya. Di mana Pak nongkrongnya Lingga Jesse itu? Di studionya DNA di sana di Cikara di sana. Jagabaya itu. Jagabaya. Oke, kita sudah berada di penghujung acara nih Pak. Sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Boleh Pak mungkin ada closing statement yang mau disampaikan lagi kepada masyarakat, terutama untuk keluarga berencana ya. Silakan Pak. Terima kasih Kang Rio sama Kang Firasat. Mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini teman-teman semua juga saya tadi instruksikan untuk tetap monitor Pak, bahwa kegiatan kita ini dalam rangka mensosialisasikan program KB khususnya Kampung KB ini untuk dapat menyampaikan juga kepada masyarakat lainnya, sehingga program KB ini betul-betul terasa manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat Kuningan pada khususnya, juga untuk lebih meningkatkan keluarga-keluarga di pedesaan yang ada di Kabupaten Kuningan untuk lebih berkualitas seperti itu. Amin. Oke, Mania Mega Suara, kita sudah sampai di penghujung acara seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis Trisman sendiri. Kalau untuk ngebahas satu persatu banyak sekali, karena per kabid aja detailnya seperti itu. Jadi nanti mungkin lebih jelasnya per program, per kabid akan diutus oleh Pak Kadis untuk sosialisasikan Pak ya. Betul. Tapi setidaknya kita sudah tahu gambaran nih bahwasannya ada Kampung KB ya yang bisa kita manfaatkan juga nih buat teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi pada nyimak dan baru tahu. Mungkin desanya juga berpotensi ya. Silakan maju untuk menjadi Kampung KB. Kemudian juga buat masyarakat yang pengen berkunjung ke kantornya Pak Kadis juga boleh ya untuk konsultasi. Silakan. Keluarga juga boleh banget. Iya, dan untuk yang kena kekerasan dalam keluarga bisa datang ke Puspaga yang di Jalan Pramuka itu. Jadi jangan berkecil hati, Anda tidak sendiri, pemerintah hadir untuk Anda semua. Iya, betul. Oke. Itu dia Mania Mega Suara obrolan malam hari ini di Badami mengenai Kampung Keluarga Berkualitas, program unggulan DPPKB P3A. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa untuk siaran ulangnya bisa Anda akses kembali di YouTube channel Mega Suara dan juga bisa diakses di IGTV Mega Suara _Kuningan 898. Terima kasih Pak Kadis, sehat terus dan salam buat rekan-rekan di Dinas Bapak. Semoga maju terus dan Kuningan tambah maju dengan program-program yang begitu brilian. Amin. Amin. Terima kasih buat Kang Firasat, Kang Adi. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa banyak hal yang kita manfaatkan untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.